Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan channel DCTV. Kali ini kita bersama Bang Agri Fanani. Ya. Kita akan melihat belakangan ini Jokowi sering keluar kota ataupun meninggalkan gedung istana. Ya. Kemanakah Jokowi? Kita akan melihat bersama Bang Agri Fanani. Dan kita akan melihat juga kinerja Jokowi selama 10 tahun yang saat ini dibilang kurang baik di mata-mata pembenci Jokowi. Selamat menyaksikan. Ya! Yes. Semangat. Tinggal 13 hari lagi Presiden Joko Widodo mengakhiri masa jabatannya. 13 hari lagi. Makin hari makin gila kerjanya. Hampir setiap hari tidak berada di istana. Ya. Ini gua nggak sengaja ya. Jadi kayak puitis gitu. Ya kan kali lucu Bang. Iya. Ya bagaimana tidak? Dinyinyirin, dihina, difitnah, dicaci maki, makin gencar. Jokowi makin melambung tinggi ke angkasa. Tidak hanya sukses membawa kemajuan infrastruktur di Indonesia, Jokowi juga berhasil memajukan olahraga nasional, berbicara di tingkat dunia. Dan ini hanya terjadi di era kepemimpinannya. Oke. Yang belakangan Presiden Jokowi membuka Peparnas di Surakarta atau Solo. Gua biar dapat A-nya itu loh. Ya, belakangan membuka Peparnas atau Pekan Olahraga Penyandang Disabel di Solo, dan pembukaan acaranya sangat meriah dan spektakuler. Kita simak dulu ya videonya, seperti apa kemeriahannya. Nanti saya akan bahas prestasi Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia, memajukan olahraga nasional di tingkat dunia. Simak videonya. Mantap masuknya. Bukan ini guys. Mantap ya. Ini Pak Presiden suka rokok ya. Musiknya keras. Wah, ini di stabilitas. Keren. Drumnya keren guys. Ya. Sampai merinding gua. Masih enak ya. Keren ya. Jos. Luar biasa mewah ya. Semakin ramah, semakin nyaman, sebagai rumah harapan bagi penyandang disabilitas untuk meraih prestasi. Stabilitas. Pak Jokowi itu luar biasa ya. Beliau berani mensejajarkan hak atlet normal dan atlet difabel. Selama ini presiden nggak ada yang seperti itu, tapi beliau berani sekali, dan yang lebih hebatnya lagi, beliau berani membangunkan kita training camp 10 hektar di Delingan untuk kita bisa mengasah atlet sedini mungkin dan bisa menggantikan kakak-kakak atlet yang sudah usul. Itu yang luar biasa di Bapak Presiden Jokowi. Terima kasih telah memberikan pesan bahwa keterbatasan dan kesulitan bukanlah halangan
dengan komitmen dan kerja keras, disabilitas mampu mencetak sejuta prestasi. Luar biasa, luar biasa. Salam olahraga. Salam olahraga. Buat saya, Pekan Paralimpiade ini spesial. Tadi siang saya terbang dari IKN Nusantara ke Solo, khusus untuk pembukaan Peparnas ke-17 ini. Luar biasa, Pak Jokowi. Nggak ada lelahnya, guys. Khusus untuk bertemu para atlet dan ofisial peserta Peparnas. Dan saya senang bertemu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya pada malam hari ini. Kita semua patut berbangga karena para atlet penyandang disabilitas Indonesia, daya juangnya luar biasa. Prestasinya juga sangat membanggakan. Di ajang ASEAN Para Games, misalnya, Indonesia meraih juara umum 3 kali berturut-turut, yaitu ASEAN Para Games 2017, 2022, dan 2023. Oleh sebab itu, mari kita sukseskan Pekan Paralimpiade Nasional ini yang tidak hanya sebagai ajang untuk melahirkan atlet-atlet potensial dan para pencetak rekor baru, tapi juga sebagai panggung kesetaraan bagi para seluruh atlet penyandang disabilitas untuk menampilkan kemampuan terbaiknya. Mari bertanding dalam suasana persaudaraan dan berjuang dengan semangat sportivitas. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk pemerintah Kota Surakarta, masyarakat Jawa Tengah atas dukungan penyelenggaraan Peparnas tahun 2024 ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Peparnas ke-17 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, mewah banget ini. Panggungnya mantap. Kita lihat atlet disabilitas. Hadirin sekalian, dengan ini telah dibuka secara resmi Pekan Paralimpiade Nasional ke-17 Solo, Jawa Tengah tahun 2024. Dan mari kita perkenalkan maskot Peparnas, Kebo Bule Kiai Selamet. Selamet yang berarti selamat, memakai busana Ksatria Surakarta bermotif parang yang bermakna kekuatan dan pantang menyerah. Luar biasa. Memakai blangkon dan samir berwarna kuning merah khas Keraton Surakarta sebagai lambang tolak bala dari mara bahaya. Ini dia maskot Kebo Kiai Selamat, juga simbol dan harapan masyarakat Kota Solo dalam mensukseskan Peparnas ke-17.
luar biasa guys. Upacara pembukaan Peparnas ke-17 Solo, Jawa Tengah tahun 2024. Selamat bertanding para juara. Yes. Selamat bertanding para juara. Ini luar biasanya Joko Widodo. Stadion Manahan oleh Gibran disulap menjadi stadion yang megah. Dan kemarin harusnya sudah siap untuk melaksanakan Piala Dunia U20, tapi dihalangi oleh PDIP. PDIP lagi. Gara-gara Ganjar membatalkan U20, dikasih 16% sama rakyat pencinta bola. Iya. Mana Ganjar suaranya? Nih, para profesor yang sengklek, uteke sampai dengan hari ini, simak Sengklek. video ini, ya, simak. Yang kalian masih nyinyir terus, Ayo, para kita simak pendukung videonya, Jokowi, Bapak. simak. Jokowi tidak hanya berhasil memajukan infrastruktur di seluruh pelosok negeri ini, tapi Jokowi juga berhasil mengangkat olahraga nasional di kancah dunia internasional. Itu prestasinya. Selama 10 tahun Jokowi memimpin, Jokowi berhasil mensukseskan ajang di Asian Games dan berhasil juga di SEA Games, serta berhasil di Olimpiade. Di Asian Games 2018, Jokowi berhasil menggelar sukses menjadi tuan rumah Asian Games 2018 di Jakarta dan di Palembang. Nggak mau ngakuin, hah? Tapi yang otak sengklek, walaupun profesor mana bisa mikir, nggak bisa mikir. Dan Asian Games kemarin 2018 ini setelah kita bisa melaksanakan dan menjadi tuan rumah itu di tahun 1962. Profesor kan kamu udah lahir, kamu udah tahu peristiwa ini. Kenapa kamu nggak mensyukuri? Blok? Goblok. Loh kok jaran dasar. Loh kalau anak-anak sekarang kan nggak tahu peristiwa ini. Dulu pernah melaksanakan Asian Games itu di tahun 62. Ya. Baru bisa melaksanakan Asian Games lagi menjadi tuan rumah Indonesia. Hari ini kemarin 2018 pada saat presidennya Joko Widodo nggak mau mengakuin. Emang siapa presidennya? Anies. Anies Apa lagi. Ganjar? Ya enggak lah. Segala suaranya. Anies atau Din Samsudin. Oh, Profesor Kuncoro kali. Kan hebat tuh dia tuh. Ini loh yang saya bilang kalian tuh matanya katarak, nggak bisa melihat fakta-fakta yang ada. Oke, Jokowi juga berhasil menggelar motor GP dunia di Mandalika. Sekali seumur dalam sejarah Indonesia. Mau mengakuin apa enggak? Nggak apa-apa. Ya Nggak kalau bisa pakai udah ngakuin sengklek mereka, mana Pak. tahu, mana bisa mengakui. Matanya katarak mana bisa melihat ini. Wah, katarak semua pokoknya. Dan para pembalap MotoGP internasional mengakui bahwa Mandalika the best. Dan sekarang berhasil menciptakan destinasi olahraga di Lombok, Nusa Tenggara. Iya. Kuncoro bisa, Amin Rais bisa. Ini orang-orang yang congornya jeplak terus, Refli Harun bisa, Said Didu bisa, Din Samsudin bisa. Ini yang saya sebut ini guru besar, profesor ini. Bisa memang dia. Apalagi sekelas Rocky Gerung, dia mah jeplak doang bisanya. Bisa. Udah kalau bisa. Bisa ngomongnya. Dan pada saat acara Asian Games kemarin 2018, Jokowi mampu merubah wajah GBK menjadi skala internasional, pun demikian merubah wajah Sport City Jakabaring. Internasional, men. Hah? Lu kelasnya apa? Lu kan kelasnya ruangan dari ruangan, pertemuan dari pertemuan, ya, rapat-rapat yang temanya semuanya menggagalkan pelantikan Gibran, yang semuanya temanya
menurunkan Jokowi, yang temanya semuanya menyeret Jokowi. Kan itu kan yang kalian pikir. Aduh, blok. Profesor kok. Goblok. Enggak, maksud saya blok A, ada blok M. Kan kalau kita dari Fatmawati ke arah blok A, lurus terus kan blok M. Dan nanti saya akan lebih sering sebut blok A. Kalau di video sebelumnya kan blok M. Karena orang familiar dengan blok M. Nah, saya sekarang akan lebih banyak sebut blok A. Om profesor loh, blok A. Goblok. Gila, bingung saya orang Indonesia kayak begini nih. Kualitasnya profesor, men. Dan Jokowi berhasil mengembalikan dan merebut medali emas di Olimpiade tahun 2016 serta tahun 2020 setelah hilang dan kita zong di tahun 2012. Ngerti nggak sih kayak gini-ginian nih? Ini dianggap bukan prestasi. Lu bisa. Nggak ngerti nggak gitu. Kayak gini-ginian. Ngerti sih, Gri. Lah terus. Ya kan gua katarak. Jadi nggak bisa ngelihat, Gri. Oh, ya. Ya kalau nggak bisa melihat kan orang pakai rasa, pakai pikir. Ya sebenarnya gua juga mikir juga. Lah terus? Ya tapi kan otak gua sengklek. Ya udah, berarti udah maklum gua. Dalam Olimpiade kita kembali berjaya membawa pulang emas di tahun 2016 dan tahun 2020. Setelah zong di tahun 2012, zong kita, drop semua prestasi kita di dunia. Dan Indonesia sempat tidak ikutan andil dalam acara MotoGP dunia selama 25 tahun. Ngapain aja? Sama sekali nggak ikutan Indonesia selama 25 tahun. Baru ikut kembali dan menjadi tuan rumah dan sukses besar eranya Jokowi kemarin di MotoGP Mandalika. Nggak aja sebagai peserta, tapi sekaligus menjadi tuan rumah. Bisa gitu presiden sebelumnya. Yang ada juga mangkrak. Ini nggak diakuin lagi nih. Ini nggak diakuin lagi kan? Kan Jokowi kan memperbaiki yang mangkrak-mangkrak. Aku nggak sebut presidennya dah. Megawati bisa gitu mengukir prestasi kayak begini. Lantas kalian guru besar dan profesor nggak mengakui ini gitu. Menutup mata gitu. Masa ditutup juga kan udah katarak. Ini yang saya sebut-sebut yang khusus pembenci Jokowi dan melakukan gerakan-gerakan menjatuhkan dan pengen menyeret Jokowi ke penjara ya. Kalau di luar itu, di luar pembicaraan. Kan banyak juga profesor, dokter, guru besar yang baik-baik, yang lurus-lurus. Ini yang gue sebut ini, saya nggak sebut nama, tapi yang miring-miring. Memang otaknya udah miring, mungkin jalannya juga udah kesot atau miring kali. Itu yang gue sebut ya. Kemudian Jokowi berhasil menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 di tahun 2023 dipercaya oleh FIFA walaupun sebelumnya gagal melaksanakan menjadi tuan rumah U20 karena dibatalkan oleh Ganjar dan Gubernur Bali orang PDIP keduanya dan dibatalkan oleh PDIP. Ini akan dikenang sejarah. Kalian kalau sudah begini mau ngandalin PDIP sebagai penguasa pemenang partai politik di Indonesia, apalagi untuk kemajuan Indonesia? Ya, apalagi yang kalian bisa harapkan? U20 yang dicita-citakan oleh penggemar bola, kita bisa menjadi tuan rumah, dibatalkan oleh Ganjar sama Gubernur Bali, keduanya orang PDIP. Nah, sekarang dibalas oleh rakyat hanya dikasih 16%. Mampus! Mampus. Ayo, emang gampang. Orang bisa nyela doang. Mampus kalian. Piala Dunia. Kalian tahu nggak? Piala Dunia 2022 di Qatar kemarin itu tuh Qatar menang tender untuk bisa menjadi tuan rumah Piala Dunia, menjadi pemenang tender 10 tahun atau 15 tahun sebelumnya, jauh-jauh hari.
Waktu itu Qatar baru mempunyai satu stadion kalau nggak salah, Khalifa Stadium. Kemudian ditargetin pada saat 2022 itu Qatar bisa membangun sebanyak 13 stadion untuk menghadapi Piala Dunia. Enggak, saya hanya pengen gambarkan bahwa nggak gampang untuk bisa menjadi tuan rumah ke Piala Dunia. Nggak gampang. Main batalin aja. Awas ini ya, PDIP kalau seperti peristiwa ini sulit berharap kemajuan Indonesia menaruhkan harapan kepada PDIP. Udah terbukti kemarin. Dan kita berhasil mendapatkan medali emas di acara SEA Games 2023 kemarin setelah penantian panjang selama 32 tahun. Ngerti nggak sih kalian? Kemarin kita menang dan mendapatkan medali emas. Ya, setelah 32 tahun kita menanti prestasi itu. Terjadi di era sebelumnya. 32 tahun, guys. Terjadi di presiden-presiden sebelumnya. Ya. Apalagi Megawati. Ya ada. Boro-boro. Hanya terjadi di era Jokowi. Dijual ntar masnya. Profesor, guru besar, yang terus pengen memakzulkan Jokowi, yang terus pengen memenjarakan Jokowi, bener-bener sengklek otaknya. Bener-bener katarak matanya. Nggak bisa ngelihat fakta-fakta ini. Hah? Dasar blok A. Klan. Ya, medali emas kemarin ya, di U23 kita berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 5-2. Ini lumayan panjang penantiannya 32 tahun. Bisa gitu kalian? Amin Rais bisa, Din Samsudin bisa, Said Didu bisa, Refli Harun bisa, apalagi Rocky Gerung. 32 tahun. Apalagi Faisal Assegaf. Bisa gitu? Bisa. Bisa nggak? Paling moncong kalian yang dikedepankan. Moncongnya itu loh yang dikedepankan. Geru-geru bisa ya. Beda. Jokowi itu sedikit bicara, banyak kerja. Kalau kalian itu besar moncongnya, sedikit bekerja. Gedein aja moncongnya, ya, ngewer terus di mana-mana. Apa yang kita bisa harapkan dari orang-orang model kayak begini untuk Indonesia ke depan? Apa lagi yang kita bisa harapkan? Dan hanya terjadi di era Jokowi. Selama Indonesia ada di muka bumi ini, PON ke dilaksanakan di Papua. Bisa kalian? Bisa presiden-presiden sebelumnya? Selama Indonesia ada di atas muka bumi ini, baru era Jokowi yang bisa berhasil melaksanakan PON ke-20 di Papua. Di Papua. Mata kalian bisa lihat fakta ini enggak? Hah? Mata. Iya, mata. Bukan mata. Papua loh, bro. Bang, jangan mata terus. Kan lu udah tahu, Bang. Kalau gua katarak. Bang. Kan orang biasanya kalau secara dohir, secara fakta itu nggak bisa melihat, tapi dia bisa melihat dengan mata hati, ya, melalui pikiran, melalui mata hati, kan bisa melihat karena lewat pendengaran juga. Bisa nggak melihat fakta ini dengan mata hati atau dengan pikiran? Bang, maafin, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kan gua sengklek banget. Gua sih profesor, Bang, tapi otak gua kan udah sengklek, Bang. Sengklek yang bisa lihat. Coba. Dengan adanya pelaksanaan PON di Papua ini, PON yang ke-20 di tahun 2021 kemarin, ini artinya apa? Jokowi berhasil mengatakan pembangunan dan prestasi olahraga di seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Kan kemarin PON di Aceh. Kalau presiden nggak Jokowi mana bisa kayak begini. Nanti kita bergerak tanggal 21. Kita geruduk KPK. Kita seret Jokowi ke penjara. Iya. Lu yang akan diseret oleh rakyat nantinya. Iya.
Dan baru terjadi di era Jokowi, penjara. timnas kita lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar nanti 2026. Ini akuin nggak diakuin, terserah. Kalau kalian sengklek ya terserah juga gitu ya. Prestasi yang cukup membanggakan dan dalam sejarah baru terjadi kali ini. Mau ngomong apa lagi kalian? Mau ngomong apa lagi? Hah? Udah bang, nyerah bang. Ya bagus. Ya tapi gua tetap akan gambleh terus bang. Ya nggak apa-apa, silakan. Demokrasi kan kalian. Pura-pura ngeliat. Kali-kali atas nama sengklek tadi, demokrasi, buta. negara demokrasi, udelnya demokrasi. Nyerah. Dengkul gue itu demokrasi. Halo. Yo, siapa yang tak belokin dulu. Siapa sekarang yang masih ngomong dinasti? Ntar gua bukain, gua bikinin video deretan orang-orang yang melakukan dinasti dan sekarang duduk dilantik menjadi DPR RI kemarin. Semua banyak banget. Gombal kan. Oke. Dan dalam sejarah juga timnas kita U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 di 2023 kemarin. Gampang gitu untuk bisa membuat seperti ini, gampang. Gampang sih bagi congornya Rocky Gerung, naturalisasi. Biasanya kan kalau berprestasi terus dihajar terus, difitnah terus, kan begitu biasanya. Karena apa ya, dungu, mereka nggak mampu melakukan apa-apa. Saking dungunya nggak bisa melakukan apa-apa. Caranya hanya apa? Ya ngomong. Karena ya hanya mengandalkan congor besarnya. Gitu ya. Di era kepemimpinan Jokowi 10 tahun, dunia olahraga kita mengalami kemajuan yang sangat pesat dan luar biasa dahsyat. Serah kalian mau ngakuin apa nggak ngakuin, itu faktanya. Jadi nggak hanya berhasil di infrastruktur, nggak hanya berhasil merebut sumber daya alam dari kekuatan asing, tapi Jokowi juga berhasil memajukan olahraga Indonesia selama memimpin 10 tahun. Dan itu tidak tertandingi oleh presiden-presiden sebelumnya. Diakuin apa nggak diakuin? Monggo, terserah. Kalau kalian masih sengklek, berarti nggak diakuin. Kalau ngakuin ya mulai waras, mulai melek, mulai paham, mulai tahu, mulai sadar. Tapi aku nggak berharap itu. Karena karakter, sifat itu susah. Kira-kira sampai mati itu tetap seperti itu. Biarkan sampai mati seperti itu, baru nanti kita akan menyaksikan di akhir hayatnya su'ul khotimah apa husnul khotimah. Kita doakan ya, mudah-mudahan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, terima kasih sudah mengikuti dan melihat video ini sampai selesai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sudah banyak sekali yang dipaparkan oleh Bang Agri Fanani. Kinerja Jokowi selama 10 tahun ini. Mudah-mudahan para pembenci Jokowi ini bisa berhenti dan bisa sadar ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat beristirahat, selamat malam.